Lagu dari Pasukan Terakhir, karya Asrul Sani. Pada tapal terakhir sampai ke Jogja, bimbang telah datang pada nyala, langit telah tergantung suram. Kata-kata berantukan pada arti sendiri. Bimbang telah datang pada nyala, dan cinta tanah air akan berubah. Peluru dalam darah serta nilai yang bertebaran sepanjang masa bertanya akan kesudahan ujian. Mati atau tiada mati-matinya. Oh jenderal, Bapak, tiadakah engkau hendak berkata untuk kesekian kali, ataukah suatu kehilangan keyakinan? Hanya kanan tetap tinggal pada titik sempurna, dan nanti tulisan yang telah diperbuat sementara akan hilang ditiup angin, karena ia berdiam di pasir kering. Oh jenderal, kami yang kini akan mati tiada lagi dapat melihat kelabu laut renangan Indonesia. Oh jenderal, kami yang kini akan menjadi tanah, pasir, batu, dan air. Kami cinta pada bumi ini. Mengapa pada hari-hari sekarang matahari sangsi akan rupanya, dan tiada pasti pada cahaya yang akan dikirim ke bumi. Jenderal, mari jenderal, mari jalan di muka, mari kita hilangkan seketak ucapan dan dendam kehendak pada catat keyakinan. Engkau bersama kami, engkau bersama kami. Mari kita tinggalkan ibu kota, mari kita biarkan istri dan kekasih mendoa. Mari jenderal, mari. Sekali ini derajat orang pencari dalam bahaya. Mari jenderal, mari. Mari. Puisi pertama tadi karya Asrul Sani. Puisi kedua saya ambilkan dari puisi-puisi mengenai kemerdekaan yang ditulis oleh para sastrawan penyair yang sudah dikenal oleh banyak pelajar. Kurang tahu kalau sekarang pelajar pada belajar ini atau tidak. Pahlawan tak dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan dan tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur sayang. Wajah sunyi setengah tengadah, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga, tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum beku mau berkata, aku sangat muda. Itu puisi kedua karya Toto Sudarto Bachtiar. Sering dipakai untuk lomba ya. Kalau saya lomba pasti nggak juara. Oke, kita lanjut untuk puisi selanjutnya. Dalam rangka kemerdekaan, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Putra Putri Ibu Pertiwi, karya Mustafa Bisri. Bagai wanita yang tak ber-KB saja, Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya, pahlawan-pahlawan bangsa dan patriot-patriot negara. Bunga-bunga kalian mengenalnya atau hanya mencium semerbaknya. Ada yang gugur gagah dalam gigih perlawanan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Beberapa kuntum dipetik bidadari sambil senyum membawanya ke surga, tinggalnya harum. Ada yang mujur menyaksikan hasil perjuangan
tapi malang tak tahan godaan jadi bajingan. Beberapa kelopak bunga ditenun angin kala berubah jadi duri-duri malam. Bagai wanita yang tak berkabeh saja, Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya, pahlawan-pahlawan dan bajingan-bajingan bangsa. Di Taman Sari, bunga-bunga dan duri-duri sama-sama diasuh Mentari. Anehnya, yang mati tak takut mati, justru abadi. Yang hidup senang, hidup kehilangan jiwa. Mentari tertawa, sedih, memandang pedih duri-duri yang membuat bunga-bunga tersisih. Jadi karya Mustafa Bisri saya tidak sempat latihan, harusnya ini ada 2 karakter gitu ya. Saya memahaminya demikian, tapi saya tidak bisa mengungkapkannya sehingga saya hanya membacakan puisi ini. Dan untuk selanjutnya puisi berjudul Museum Perjuangan karya Kunto Wijoyo. Susunan batu yang bulat bentuknya berdiri kukuh menjaga senapan tua. Peluru menggeletak di atas meja menanti putusan pengunjungnya. Aku tahu sudah, di dalamnya tersimpan darah dan air mata kekasih. Aku tahu sudah, di bawahnya terkubur kenangan dan impian. Aku tahu sudah, suatu kali ibu-ibu direnggut cintanya dan tak pernah kembali. Bukalah tutupnya, senapan akan kembali berbunyi, mendirikan semboyan merdeka atau mati. Ingat, sesudah sebuah perang, selalu pertempuran yang baru melawan dirimu. Oke, demikian puisi-puisi yang ditulis oleh para sastrawan kondang Indonesia bertema tentang kemerdekaan dan perjuangan. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020. Merdeka atau mati. Bukan saatnya mengeluh. Hei kamu, pemuda, kenapa kamu diam? Kamu meratapi nasib, meratapi masa lalu, meratapi masa kini, meratapi masa yang tidak jelas. Hei pemuda, jangan diam. Bukan saatnya mengeluh. Bukan saatnya kamu meratapi nasib dan memandang ke belakang. Kamu pemuda, kamu harus kuat. Kamu harus tegar. Negeri ini mengharapkanmu. Bagaimana bisa negeri ini maju kalau pemudanya hanya berpangku tangan? Hei, bukan saatnya mengeluh. Kamu adalah harapan bangsa. Kamu benteng negeri ini. Kamu pelopor negeri ini di masa yang akan datang. Bagaimana negeri ini sejahtera kalau pemudanya hanya berserah dan pasrah? Kamu pemuda, bangkit. Ayo bangkit. Semangatlah untuk menjadi generasi yang handal. Bukan saatnya mengeluh. Pemuda, bagaimana bisa negeri ini maju kalau pemudanya hanya berkoar-koar, mengeluh, berdiam diri, nggak bersemangat, loyo? Bagaimana bisa menaklukkan dunia kalau pemudanya hanya menang gengsi? Bagaimana bisa menaklukkan dunia dengan bijak?
Kalau pemudanya nggak bersemangat, loyo, hei pemuda, kamu berharap pada orang tua. Orang tua kini hanya bersedih melihat pemudanya yang lemah, loyo, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana bisa negeri ini maju kalau pemudanya lemah? Hei, kamu pemuda, bangkit, ayo bangkit. Jangan bermalas-malasan. Bangun dari tidurmu. Tidurmu yang molor, yang gak ada guna itu. Bangun dari mimpimu yang tidur molor itu. Ayo, bukan saatnya mengeluh. Mari bangun negeri ini, pandang ke depan. Jadikan negeri ini kelak berjaya di tangan wahai pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu yang bening ada telaga. Karya Sriwijayati. Pagi yang dingin, matahari mulai memancarkan sinarnya, menyibak kabut tebal yang menyelimuti desa. Ku berjalan bersamamu, menikmati indahnya pemandangan. Hamparan sawanan luas, tanaman padi berkilauan kuning keemasan. Menyusuri jalan desa berliku-liku di tepi sungai. Air sungai yang jernih sungguh membawa hati damai. Langit biru berhiaskan awan-awan putih. Sekawanan burung bangau terbang bersama kekasih. Angin sepoi-sepoi berhembus menerpa wajahmu. Daun-daun pucuk cemara pantai bergoyang seperti irama lagu. Pelan-pelan kutatap perahu nelayan melaju. Ombak berkejar-kejaran di pantai laut biru. Langkah-langkah pelan kuikuti di bawah sejuknya pohon cemara. Kutatap seraut wajah tampan teramat mempesona. Senyumanmu indah menawan bagaikan permata. Tatapanmu mesra, di matamu yang bening ada telaga. Bunga rindu di negeri kopi. Bantul, 13 Februari 2020. Kenangan di Kereta Sancaka. Karya Sriwijayati. Kala itu kita satu sekolah yang sama. Usia masih belia, belum kenal apa itu cinta. Ke sekolah berjalan kaki, menyusuri jalan desa. Jalan yang sepi, jauh dari keramaian kota. Lulus sekolah tibalah saat berpisah. Tidak ada kabar, HP belum ada, lanjut sekolah. 44 tahun berlalu setelah berpisah. Tak kusangka dalam reuni kita dapat bersua. Kisah anak sekolah dulu sangatlah lucu. Ada yang di sawah mencuri tebu tanpa ragu-ragu. Ketika itu, anak-anak masih polos dan lugu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kereta Sancaka melaju ke Surabaya. Seraut wajah dengan tatapan yang sejuk, tenang berwibawa. Bersamamu ku duduk dalam satu kereta,
banyak cerita, bercanda, tertawa bersama. Membuatku bahagia. Bunga Rindu di Negeri Kopi. Bantul, 13 Februari 2020. Waktu, mengapa di setiap detikmu kau tak pernah bersahabat denganku, menghimpitku pada ketertinggalan, memburuku pada rasa lelah di jiwa ragaku. Waktu, andai jua kau beri sedikit kelonggaran, untuk ku hembuskan nafasku perlahan, berhenti sejenak dari rutinitas dunia, bukan menikmati indah ciptaan yang esa. Waktu, aku menyerah kalah untuk suatu perhelatan, diam pada ketertindasan keadaan, akhirnya pasrah jua pada takdirnya. Dari elegi di suatu waktu, Bantul, Yogyakarta, 15 Juli 2020, pukul 6.14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Malioboro menuju new normal, karya Siti Dwi Sugiharti. Malioboro menuju new normal. Beragam cerita kutemui di sini. Ada logat ngapak orang Jawa Barat, orang asli Jogja, dan entah mana lagi. Malioboro menuju new normal. Ku ikuti arusmu membeli obat Cina untuk ibuku. Seorang diriku telah biasa bersama depanku yang bercanda ria. Mungkin sepasang kekasih dengan sendau guraunya. Malioboro menuju new normal. Masih saja berlalu lalang berombongan orang, seperti layaknya seorang narapidana yang keluar dari penjara setelah sekian lama corona memenjarakannya. Malioboro, Yogyakarta, 9 Agustus 2020, pukul 16.49. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Pada bulan Agustus ini, orang-orang memasang bendera kebangsaan, memasang umbul-umbul, simbol bahwa negara kita telah merdeka. Merdeka! Ingin ku teriakkan sekeras-kerasnya, tanda suatu kebebasan rasa. Dari 15 tahun aniayanya, sampai ku kehilangan makna akan arti bahagia, sampai ku tak tahu apa itu bahagia, hingga mendarah daging tanpa kenal masa. Merdeka! Maafkan aku jika aku terlalu merasa, atau kamu yang tidak peka bahwa aku adalah korban keadaan, sehingga luka lara adalah sahabatku, duka derita adalah pakaianku.
sampai ku tak dapat seperti mereka yang bisa meneriakkan merdeka. Untuk Selasa Sastra, Serandakan, Bantul, Yogyakarta, 3 Agustus 2020 pukul 12.58. Terima kasih. Puisi ini saya persembahkan untuk kamu yang baru saja pergi. 100 hari bersamamu. Karya Angelina Sekar. Kepada kamu yang sempat hadir dan kemudian pergi kembali. Aku tak tahu bagaimana sajak ini akan dimulai. Jika kamu tahu, sesaat sebelum kita dipertemukan, aku sempat meminta pada Tuhan agar kembali dipercaya untuk jatuh cinta. Yang aku pikir kamu adalah jawaban. Ternyata pada akhirnya hanya sebatas angin. Ini adalah kesalahanku yang mengizinkan kamu untuk bisa masuk dalam perjalanan ini. Berdoa agar Tuhan mendekatkan kita yang berjarak. Berdoa agar kasih Tuhan yang bekerja. Berdoa jika kamulah jawaban, kita akan semakin dieratkan. Jika tidak, jika kamu hanya sebatas persimpangan yang hanya membuatku berhenti sementara, kita akan dipisahkan tanpa menyisakan kecewa. Bertahan dalam ketidakpastian, terombang-ambing dalam sebuah perasaan. Aku tak dapat mengukur bagaimana perasaanmu kepadaku. Tersiksa dengan ribuan pertanyaan, bagaimana aku, siapa aku dalam hidupmu. Waktu berjalan melaju pesat hingga akhirnya 100 hari yang hanya diberi semesta untuk aku menjagamu. Kemudian aku harus merelakanmu pergi sebelum semua terlalu dalam. Kepada kamu, terima kasih telah datang walau tak selamanya bertahan. Terima kasih 100 hari bersama. Kutitip bait sebagai salam perpisahan. 6 tahun aku menuliskan sebuah kisah tentang kecewa, bahagia, rindu, dan luka. Di depan si penyebab morat-marit rasa itu, musuhku satu, air mata. Bagaimana tidak? Setiap orang bertanya, apakah aku sudah mengikhlaskan dia? Aku jawab, sudah. Walau sebenarnya tak sepenuhnya. Ku harap jawabanku ini adalah doa, agar aku benar mengikhlaskannya dan merelakannya. Ku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana bisa aku mampu ditaklukkan oleh malaikat cinta? Mungkin karena ketidakdewasaan dalam menghadapi cinta, atau aku mudah percaya, mudah hanyut dalam rasanya, atau memang dia yang pandai membawa aku dalam situasi aku tak bisa hidup tanpa. Waktu terus berlalu, merajut cinta yang kuharap mampu menjadi jembatan antara aku dan kamu. Merajut asa yang kuharap mampu menghancurkan perbedaan antara yakinku dan yakinmu. Semua berlalu, bahagia, rindu berkecamuk. Begitulah
cinta jarak jauh, menguji kesetiaan dan keteguhan, bukan? Dia sangat setia di mataku, setauku, dalam keterbatasanku sebagai manusia. Dia selalu menjaga hati yang kutitipkan padanya, walau banyak kebimbangan yang akhirnya meragukan kita. Bukan, aku rasa kalian berpikir bahwa ada orang ketiga. Tidak. Laki-laki seperti dia, kujamin tidak melakukan hal nista dan tidak terhormat itu. Kami berbeda. Tuhan sama, aku dan dia yang berbeda. Setiap pagi, ragu atas perjalanan ini berselimut kebahagiaan karena memilikinya. Ya, bisa dikatakan aku sangat diperdaya cinta. Bagiku tak ada yang salah. Namun, semakin hari kita semakin membiarkan kesalahan terus berulang. Hingga keraguan lebih besar dari cinta, hingga jarak mampu kami hitamkan, hingga bosan menjadi dasar, hingga akhirnya kata pisah terucap dari mulut kita berdua. Tak ada pelukan yang akan menghampiri, menenangkan, dan membuat kembali kuat. Semakin bersikeras bertahan, semakin tak tahu arah. Kini semua hanya menjadi kenangan dan pembelajaran. Sesekali rindu, tapi bukan berarti ingin kembali. Salam, Yogyakarta yang selalu menunggu pulang. Karya Angelina Sekar. Saku Ambon, karya W.S. Rendra. Ombak-ombak beralung, oh mamai. Pohon-pohon pala di bukit sakit. Burung-burung nuri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita membakar sagu saja. Pohon-pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa, dan suaraku yang merdu. Oh ikan, oh taman karang yang bercahaya, oh saudara-saudaraku, lihat mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa aku sadari, laguku jadi sedih, mamai. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Tanpa aku sadari, laguku jadi sedih, mamai. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal. Bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu, nonai? Di dalam api unggun, aku membakar sagu. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga. Kembang mawar
putih dening Ika Zardi Saliha. Kembang putih ing tanganmu, apa isih kudu ana arane nalika kabeh wis kok ulungake ati tanpa warana nglenggono pinuka tan tido-tido. Apa isih ana tembung angluwihi teges, apa isih ana ukara angluwihi makna. Nalika kilating mripat atempuk gapyuk anggure crita anata ati angegulang rasa. Kembang mawar putih iku bakal tak simpen primpen aneng tengahé rasa kangen, aneng gronjaling pengangen, aneng rasa nalika sepo, aneng ati nalika sepi. Marang para pahlawan. Geguritan Ardini Pangastuti. Dairuk segere angin gunung, arume kembang ing sadawane lurung. Dak sawang ing kadohan kono, segara jembar bawero, kinupeng kali lan wono. Oh, endahe alam mardika, kabeh krana lelabuhanmu pahlawanku, sing dilo mati ndepani bumi pertiwi. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung sadumuk bathuk sanyari bumi katoi pati. Saiki aku ngadeg ing papan iki tanpa bisa ngungalake dodo. Aku isin, aku lingsem. Ora ana sing bisa tak disungsungake marang sliramu pahlawanku, minangka pakurmatan marang lelabuhanmu kang wis berjuang bebasake bangsaku saka penjajahan. Sebab umur kamardikan kang wis tuwa durung ndadekake bangsaku luwih wicaksana. Nafsu kuwasa ngalalake sakabeh cara. Korupsi biayah ing endi-endi, hukum wis ora diajeni. Nanging aku isih percaya marang Asih Gusti. Ing titiwancine keadilan bakal ngrenggani pertiwi. Oh, Indonesiaku kang tak tresnani. Ing titiwancine putra-putramu generasi milenial kang tangguh tanggun, cukat lan limpat bakal maju ngganteni bangun lan ngarumake negara iki. Ing wektu kuwi aku lagi wani ngungalake dodo lan bengok soro. Aku ibu saka generasi milenial, generasi ping bakal nggawa Indonesia bali kuncara. Ing wektu kuwi muga-muga sliramu tentem anggonmu sare ing papan kono. Sripitan Agustus 2020. Apa kang dumadi? Catetan kanggo Indonesia Bangkit. Geguritan Ardini Pangastuti. Ana rasa miris nyadari urip aneng cengkremane kapitalis. Arane wae mardika, nanging kasunyatan sing ana
Meh kabeh sektor dikuasani monco. Wiwit tambang, bang, tekan kebon klopo. Alas uga wis dipontho-pontho. Kayu-kayu ditegori, embuh playune menyang endi. Kamangka biyen dek jaman revolusi, para pangarsa negara iki berjuang kanthi toh pati. Ngusir penjajah saka bumi pertiwi. Amprih rakyat bisa berdikari. Dadi bangsa kang dieringi sarta diajeni. Nanging saiki apa kang dumadi? Korupsi meratah ing endi-endi. Ngrogoti otot bayu panguripan. Gawe seseke ambekan. Wah, ake tangis panalongso. Mungwe kawula sing ora duwe daya. Sauntara para panguwasa mung bisa aweh wacana. Nggantung impen ing akasa. Gayuh negara sing adil makmur sentosa tanpa upaya nyata sing linambaran tekad waja. Kamangka kapitalis sing wis saya digdaya tansah nindhik golek lena. Sapa sing salah yen kita bali dijajah? Yogyakarta, 22 Mei 2011. Matur nuwun. Sajak orang tua tentang Bandung Lautan Api. Tulisan W.S. Rendra. Bagaimana mungkin kita bernegara bila tidak mampu mempertahankan wilayahnya? Bagaimana mungkin kita berbangsa bila tidak mampu mempertahankan kepastian hidup bersama? Itulah sebabnya kami tidak ikhlas menyerahkan Bandung kepada tentara Inggris. Dan akhirnya kami bumi hanguskan kota tercinta itu sehingga menjadi lautan api. Kota Bandung berkobar menyala-nyala, tapi kedaulatan tetap terjaga. Kini batinku kembali mengenang. Udara panas yang bergetar dan bergelombang. Bau asap, bau keringat. Suara ledakan dipantulkan mega yang jingga. Dan kaki langit berwarna kesumba. Kami berlaga mempertahankan kelayakan hidup umat manusia. Kedaulatan hidup bersama adalah sumber keadilan merata yang bisa dialami dengan nyata. Mana mungkin itu bisa terjadi di dalam penindasan dan penjajahan? Manusia mana akan membiarkan keturunannya hidup tanpa jaminan kepastian? Kini aku sudah tua. Aku terjaga dalam tidurku di tengah malam di pegunungan. Bau apakah yang tercium olehku? Apakah bau asap medan laga tempo dulu yang dibawa oleh mimpi kepadaku? Atau kau lembah pencemaran? Gemuruh apakah yang aku dengar ini? Apakah ini deru perjuangan masa silam di tanah Priangan? Ataukah gaduh hidup yang rusuh karena dikhianati oleh Dewi Keadilan? Aku terkesiap, sukmaku gagap. Apakah aku dibangunkan oleh mimpi? Apakah aku tersentak oleh suatu isyarat kehidupan? Di dalam kesunyian malam,
Aku menyeru padamu, putra-putraiku, apakah yang terjadi? Darah teman-temanku telah tumpah di Surakarsa, di Dayakolot, di Ciara Condong, di setiap jejak medan laga. Kini kami tersentak terbangun bersama putra-putriku. Apakah yang terjadi? Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan kami? Wahai teman-temanku seperjuangan dulu, apakah kita masih sama-sama setia membela keadilan hidup bersama? Manusia, setiap angkatan sejarah bangsa akan mengalami saat-saat tiba-tiba terjaga, tersentak dalam kesendirian malam sunyi, dan menghadapi pertanyaan zaman. Apakah yang terjadi? Apakah yang kau lakukan? Apakah yang sedang kau lakukan? Dan ya, hidup kita yang fana akan mempunyai makna dari jawaban yang kita berikan. Simpon Hidup, tulisan Banu Arli Ambardi. Kedamaian bumi telah meronta, di mana ketidakadilan mewarnai kejadian-kejadian di belahan planet biru ini. Kekerasan melanda berbagai tempat dengan ragam penindasan, memercikkan darah di bumi putih. Bukan suatu lelucon kalau kebenaran terpaksa kalah oleh kejahatan. Simpon Hidup memang menggelarkan beragam nada irama, baik yang membawa kedamaian maupun mengiriskan. Tapak-tapak darah meraba segala papan yang meninggalkan kengerian dan penderitaan. Tuhan Sang Maha Pencipta, kenapa kau jadikan bumi seperti ini? Apakah ini merupakan neraka? Gaung keselamatan mewayungi harapan-harapan bisu kawulo yang syarat penderitaan lahir batin. Apakah pertobatan perlu diadakan secara massal? Entahlah. Gaung keselamatan senantiasa bergema kapan saja dalam segala saat. Namun, kesadaran insan tak mungkin bisa segera terpacu tanpa diiringi peristiwa-peristiwa tragis yang mewarnai bumi. Bumi adalah makhluk seperti hanya segala yang ada. Rentetan siklus memang menghadirkan gelaran peristiwa beragam dengan nada-nada aneh. Hidup adalah garis edar dari yang ada dengan segala aktivitasnya, dan itu adalah sabda Tuhan. Carikan Taman Martani, 25 Agustus 1999. Inilah saatnya, karya W.S. Rendra. Inilah saatnya, melepas sepatu yang penuh kisah, meletakkan lensa yang penuh masalah, dan mandi mengusir rasa gerah, menenangkan jiwa yang gelisah. Amarah dan duka menjadi jeladri dalam dendam. Bola-bola api tak terkendali yang membentur diri sendiri dan memperlemah perlawanan. Sebab seharusnya perlawanan membuahkan perbaikan, bukan sekedar penghancuran. Inilah saatnya meletakkan kelewang dan senapan,
makan sayur urap, mengolah pencernaan, minum teh poci, menatap pohon-pohon dari jendela yang terbuka. Segala macam salah ucap bisa dibetulkan dan diterangkan. Tetapi, kalau senjata salah bicara, luka yang timbul panjang buntutnya. Dan bila akibatnya hilang nyawa, bagaimana akan membetulkannya? Inilah saatnya duduk dan saling bicara, saling menghargai nyawa manusia, sadar akan rekam perbuatan di dalam buku kalbu dan ingatan alam akhirat. Ahimsa, tanpa kekerasan, menjaga martabat bersama. Aneh kata, memahami dan menghayati keanekaragaman dalam kehidupan, bagaikan keanekaan di dalam alam. Menerima hidup bersama dengan golongan-golongan yang berbeda, lalu duduk berunding, tidak untuk berseragam, tetapi untuk membuat agenda bersama. Apa ringgrana? Masing-masing pihak menanggalkan pakaian, menanggalkan rencana golongan, lalu duduk bersama. Masing-masing pihak hanya memihak kepada kebenaran. Inilah saatnya menyadari keindahan kupu-kupu yang berterbangan, bunga-bunga di padang belantara, rambutnya daging susu ibu, dan para cucu bangsa depan, membaca buku sejarah, mencari ilham. Inilah saatnya, ya saudara-saudariku, inilah saatnya bagi kita di antara 3 gunung, memeluk rembulan. Cipayung Jaya, November 2001. Sajak Peperangan Abimanyu oleh W.S. Rendra. Ketika maut menyegatnya di 8 penjuru, sang kesatria berdiri dengan mata bercahaya, hatinya damai. Di dalam dadanya yang bedah dan berdarah, karena dia telah lunas menjalani kewajiban dan kewajarannya. Setelah dia wafat, apakah petani akan tetap menderita dan para wanita kampung tetap membanjiri rumah pelacuran di kota? Itulah pertanyaan untuk kita yang hidup. Tetapi bukan itu yang terlintas di kepalanya ketika dia tegak dengan tubuh yang penuh luka-luka. Saat itu dia mendengar nyanyian angin dan air yang turun dari gunung. Perjuangan adalah satu pelaksanaan cita dan rasa. Perjuangan adalah pelunasan kesimpulan penghayatan di saat badan berlumuran darah. Jiwa duduk di atas teratai. Ketika ibu-ibu menatap dan mengusap rambut mereka dengan debu, roh kesatria bersetubuh dengan cakrawala dan menanam benih, agar nanti terlahir para pembela rakyat terlindas dari zaman ke zaman. 2 September 1977, Jakarta. Di sini ada beberapa puisi, saya akan membacakan. Yang pertama, kita adalah pemilik sah Republik ini, karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku", tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh.
Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. 1966. Puisi selanjutnya, Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudera raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku. Wahai kamu, wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur. Kamu harapkan beras seperempat gantang, dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. 1 juta laki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka berbau lumpur dan kepala mereka bergelatan memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara dan mereka membakar bumi. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu, ya umat manusia. Yogyakarta, 5 Maret 1976. Potret pembangunan Indonesia. Yang terhempas dan yang putus, puisi Khairil Anwar. Dalam kelam dan angin lalu mempersiang diriku, menyengir juga ruang di mana dia yang ingin. Malam tambah merasuk, rimba menjadi semati tubuh. Dikaret sampai juga deru dingin. Aku berbenah dalam kamu, dalam diriku. Jika kamu datang dan aku bisa lagi melepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang, tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. 1949. Diponegoro. Ini puisi terakhir kalau ini. Diponegoro, puisi Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dalam bara kaku menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, melawan banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tidak bisa mati. Terima kasih.
merdeka. Selamat sore, salam kemerdekaan. Ya, ini era merdeka. Ini adalah edisi kemerdekaan. Jadi di sini saya akan mengapresiasi sebuah puisi, membacakan lebih tepatnya sebuah puisi yang bertemakan cinta. Nggak usah dicari-cari kemerdekaan dan cinta. Alasannya apa ya? Kemerdekaan itu bagi saya adalah cinta, gitu aja. Kali ini saya ingin membacakan sebuah puisi. Kebetulan puisi ini terinspirasi, saya tiba-tiba teringat puisi ini ketika membaca puisinya. Kemarin saya beli buku, judulnya Fihi Ma Fihi. Mungkin teman-teman sudah tahu siapa pengarangnya. Fihi Ma Fihi itu salah satu buku puisi terkenal di dunia. Dia ditulis oleh Jalaluddin Al-Rumi, sebuah nama besar. Nah, ketika saya membaca puisi itu, saya jadi teringat sebuah puisi yang terselip dalam buku novel karangan Habibur Rahman El-Shirazi. Tahu bukunya? Ya, yang paling kondang adalah ayat-ayat cinta. Tapi puisi itu malah saya rasakan di buku keduanya, kalau nggak salah, yang judulnya Ketika Cinta Bertasbih. Udah punya gambaran puisi mana ya? Oke. Kalau di puisinya puisi ini dibacakan oleh Ana Altofunnisa. Dia adalah seorang anak kiai. Jadi seorang anak kiai membaca puisi, bagi saya itu sesuatu sekali. Oke, langsung saja ya kita baca puisinya. Di sana nggak ada judulnya, jadi di sini juga tidak saya amkan judulnya ya. Langsung saja kita masuk puisinya. Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cintaku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menjelaskan, kata-kata pecah berkeping-keping ketika bertemu dengan cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai dalam lumpur. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan pecintanya. Puisi kedua yang ingin saya bacakan lagi, ini sebuah puisi, kalau di novelnya itu dibacakan oleh Ayatul Husna. Ayatul Husna itu di posisinya dalam puisi Ketika Cinta Bertasbih 2, dia sebagai adik dari tokoh utama. Tokoh utama di sana namanya Khairul Azam. Nah, seorang adik yang dibiayai mati-matian oleh kakaknya yang belajar di Kairo. Puisinya seperti ini. Tadi kita membayangkannya seorang adik kepada kakaknya ya. Kakak adik perempuan kepada kakak laki-laki yang menjadi tulang punggung. Kau mencintaiku seperti bumi mencintai titah Tuhannya. Tak pernah lelah menanggung beban derita, tak pernah lelah menghisap luka. Kau mencintaiku seperti matahari mencintai titah Tuhannya. Tak pernah lelah membagi cerah cahaya, tak pernah lelah menghangatkan jiwa. Kau mencintaiku seperti air mencintai titah Tuhannya. Tak pernah lelah membersihkan lara, tak pernah lelah menyejukkan dahaga. Kau mencintaiku seperti bunga mencintai titah Tuhannya. Tak pernah lelah menebar mekar aroma bahagia, tak pernah lelah meneduhkan gelisah nyatu. Oke, itu dua puisi dari saya. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Semoga banyak karya seperti ini. Maksud saya, ketika saya membaca karya sastra yang fenomenal di luar negeri,
saya bisa merasakannya dalam puisi-puisi dalam negeri. Oke, terima kasih. Salam sastra dan merdeka. Angkringan bejo dening Suwanti. Sore iku dalan kutha Ngayogja ing ngendi-ngendi macet. Sumelete srengenge uga isih krasa banget ning rai lan tangan. Kamangka jam nuduhake wis luwih saka jam 4:30. Kapeksa sakwise prapatan Loano, aku terus mangidul mampir ing warung angkringan langgananku. Kang penere 300 meter saka prapatan Loano. Wetan dalan ngisor wit asem Cina. Wektu iku angkringane wis rame. Kamangka anggone buka lagi wae. Didelok dagangane kabeh durung ketata rapi. Aku yen liwat dalan kono, yen mampir ning warung angkringan, mesti eneng warung angkringane Pak Bejo. Ora nate pindah-pindah. Amarga pancen kondang wedang teh nas gitel. Apa meneh gorengan sing sarwa anget lan sing cetha papane resik. Mula ora mokal akeh langganane. Sakwise aku nyetandarke motor, banjur enggal golek lungguhan jejer karo wong jajan liyane. Nuwun sewu, tumut lenggah Mas. Halo. Monggo-monggo. Semaure grapyak karo dheweke nggeser. Sidane aku entuk lungguhan ing pinggir sisih cerlu tawi ceret telu. Dereng rampung anggenipun toto-toto nggih Pak. Pitakonku marang Pak Bejo. Nggih. Niki nembe dasar badhe ngersake menapa? Pak Bejo nyambi noto barang liyane sing isih dibuntel taplak. Senajan to dagangane kabeh durung tumata, nanging adate sak jam sadurunge Pak Bejo wis cethik geni lan nggodhog wedang. Mula nalika panganane durung padha teka, nanging diangkah wedange wis umuk. Teh benter mawon Pak. Semaurku karo njupuk gedang goreng banjur tak emplok. Sakwise udakara wektu, wong kang padha jajan wis tak ladeni wedang pesenane dhewe-dhewe. Lan dagangan uga wis cemepak kabeh. Pak Bejo banjur nglungguhake bokonge kanggo basa-basi supaya kahanan ora mamring. Tak wanek-wanekke aku takon karo Pak Bejo. Pak, kok 3 dinten kolomben mboten bikak? Pitakonku karo nyuwut wedang kang lagi wae dielungake marang aku. Nggih Mas. Wangsulane cekak. Loh, tanggapan menapa? Aku pengen ngerti luwih jlimet. Ketoprak. Pak Bejo karo mesam-mesem sajak isin. Maksudnya Pak Bejo ditanggap ngetoprak. Takonku meneh. Pak Bejo mantuk benerake pitakonku. Bajute iki namung elon-elon kok Mas. Dados paraga bala dapukan. Oh, dados Pak Bejo niki pinter ngetoprak to ceritane. Pitakonku. Namung kang digenep-genep Mas, lan malih yen awake dhewe mboten tumut main, lak mangke
sinten ingkang nglestarekake ketoprak? Pak Bejo nambahi atur. Pancen yen didelok sak keplasan ora ana tipe prejengane yen Pak Bejo dadi pemain ketoprak. Nanging sak suwene iki yen aku kerep omong-omongan karo dheweke ketok yen biyayine grapyak lan basa aluse tumata. Ora ngira yen dheweke pemain ketoprak. Mula angkringane kerep tutup. Jebul yen pas tutup iku lagi tanggapan. Kamangka saka angkringane wae janjane wis cukup lho. Wong mesti rame. Iku kabeh amarga biyayine sumeh. Grapyak, wedange mantep, gorengan lan sego kucinge uga mesti anget lan mirasa. Mula mesti kerep ramene. Sakliyane angkringane rame, jebul Pak Bejo kelebu wong sregep lan resikan. Nyatane pekarangan burine sing dinggo dodol saiki katon resik. Nalika wis tau tak takoni biyen supaya angkringane ora akeh lumute. Merga nalika isih jembrung biyen akeh lumut pating sliwer. Malah kerep aku dicopoti. Nanging kepiye meneh? Lah wong angkringane wedang lan panganane enak, mula rasa gatel lan dicokoti lemut kadang kala ora patiya tak rasake. Tur meneh anggone arep resiki wis izin karo sing duwe. Malah sing duwe pekarangan seneng banget pekarangane dirumat karo Pak Bejo. Mula Pak Bejo uga diidinake terus gelar dagangan awujud angkringan ing pekarangan mau. 3 sasi candhake Pak Bejo diundang karo Pak Hasim kang duwe pekarangan. Dheweke diaturi sowan ning daleme Pak Hasim. Sedhela sadurunge buka dasaran angkringan. Ora kanyono babar blas dene anggone diundang Pak Hasim mau ana rembug kang wigati. Monggo-monggo lenggah rumiyin Pak Bejo. Ature Pak Hasim marang Pak Bejo. Nggih, matur nuwun. Langsulane Pak Bejo. Sakwise sejagongan sawetara, Pak Hasim mbajutake anggone ngendika marang Pak Bejo. Kang wiwit mau janjane wis krasa ora kepenak. Pak Hasim punjal ambegan. Pak Bejo saderengipun nyuwun pangapunten ingkang ageng nggih. Nggih. Mboten menapa-menapa, sejatosipun wonten wigatos menapa nggih. Pak Bejo kepengin enggal mangerteni wangsulan. Ngeten. Sekedap malih rak pekawisan kula nika sing kangge jenengan sadian angkringan badhe kula edeki griya. Mila sketsanipun kados pundi nggih? Pak Bejo tanggap yen dheweke ditundung supaya alian anggone dodolan. Oh, nggih Pak, boten menapa-menapa. Wangsulane Pak Bejo. Lanjute dados kula kedah pindah kapan nih Pak? Pitakone seterusé. Pak Hasim ngendika, nggih, kinten-kinten jenengan saged sadian seminggu malih. Pak Bejo wis ora wani takon meneh. Amarga wis cetha alesane.
arep didegi omah. Mula seminggu iki dheweke kudu wis tata-tata kanggo pindah. Ora lali Pak Bejo ngaturake panuwun. Dene saksuwene iki wis diidinake dodolan angkringan ning ngarep pekarangane Pak Hasim. Dheweke banjur pamit marang Pak Hasim lan nerusake anggone dodolan. Waktu sak banjure karo matik-matik arep pindah menyang endi lan rong sasi candake kedadian iku kelakon. Dene aku lewat dalan luwano meneh. Amarga pas ana acara ning daerah Bajiro. Mula tak semetake sakwise rampung acara kira-kira jam 09.00 bengi. Aku arep mampir meneh ning angkringane. Sakwise tekan papane, tak senderake motorku. Mung aku rada kaget. Ora kaya adat saben wektu kuwi angkringane rada sepi. Nanging prejengane angkringan wiwit saka terpale katon luwih anyar. Batinku apa bubar entuk tanggapan gedhen apa ya? Banjur nganti terpal angkringane diganti anyar. Ora let suwi ndaiba kagetku. Durung lungguh wis diaru-arui karo bocah enom sing dodol. Arep ngombe apa, Mas? Pitakone karo geleng-geleng. Kayane lagi ngrungokake musik. Ketara ana kabel HP nglawer tekan kupinge senajan mung siji. Teh hangat kaya biasane, Mas. Wangsulanku cekak. Batinku isih batin. Apa iki anake Pak Bejo? Ning kok kelakuane kaya ngono? Ah, mosok kaya ngono to? Aku isih penasaran. Ora let suwe, aku disuguhi wedang pesenanku. Sinambi aku mangan gedang goreng kesenenganku. Nanging nalika tak geget sepisanan, kok rasane anyep. Beda karo gaweane Pak Bejo. Rampung mangan gedang goreng, wedang teh anget tak seruput. Lah kok rasane uga beda. Ora nas gitel nanging ya mung tak batin wae. Durung suwe anggonku lungguh sinami buka HP lan maca pesen saka WA. Dumadaan krungu rombongan motor kang suarane knalpot mbudhegake kuping. Saya suwe, saya cedhak lan malah mandeg neng angkringan anggonku wedangan. Sakwise padha nyetandarke motor, terus mlebu lan lungguhan ning angkringan tanpa babiku. Waton lungguh. Aku dadi keselak nalika lagi nyeruput wedang. Halo bro, piye kabare? Karo ngeplok tangane bakule. Apik bro, bangsulane bakule angkringan. Sakwise kabeh rombongan mau diladeni pesenan wedang, wong sing nganggo jaket kulit banjur takon karo bakule wedang. Ono pasien ora? Ditakoni cekak. Beris. Bangsulane bakul angkringan. Kek kene nomere tak catetke. Bubar ngomong ngono, bakule angkringan
lan wong sing nganggo jaket kulit mau metu saka angkringan lan katon ngomong umi. Ora sengaja aku weruh anggone padha omong-omongan amarga kesorot lampu. Gandeng aku rumangsa ora nyaman. Mula wedang lan gedang goreng enggal tak bayar. Sakwise bakule mlebu ning angkringan meneh. Piro, Mas? Apa sing dipangan? Ganti dheweke takon. Wedang teh karo gedang goreng loro. 15.000, Mas. Wangsulane. Ora kleru, Mas. Biasane mung 6.000. Ditakonku karo setengah protes. Jawabannya singkat. Saiki wis mundhak, Mas. Timbang kedawa-dawa tak bayar. Wedang lan gedang goreng loro kanthi rega 15.000. Metu saka angkringan, batinku kepengin misup. Trembelane mung wedang teh karo gedang goreng loro wae kok regane 15.000. Aku isih muring-muring dhewe karo numpak motor mlaku mangidul. Kedadian 2 minggu kepungkur ning angkringan Pak Bejo wis ora tak gagas meneh. Idep-idep kanggo pengalaman. Mung aku isih penasaran. Yen isih tetep angkringane Pak Bejo. Ora mungkin regane dadi semono larange. Apa meneh sing dodol dudu Pak Bejo? Apa mungkin anake? Ah, embuh lah. Nalika wengi iku aku liwat dalan Luano, aku ora bakal mandeg ning angkringane Pak Bejo meneh. Nalika tekan angkringane Pak Bejo, aku noleh. Angkringane sajak sepi, malah peteng. Jebule tutup. Aku banjur mlaku ngidul karo tolah-toleh. Sapa ngerti nemokake angkringan anyar kanggo langganan. Jebul let 300 meter aku isih ana sing buka angkringan sisi wetan dalan. Angkringan buka kang katon rame banget. Nyoba aku mandeg. Ora let suwe, aku mlebu karo uluk salam. Monggo-monggo Mas Ardi pinarak. Semaure Pak Bejo. Aku kaget banget. Loh, Pak Bejo pindah mriki to, Pak? Nggih, leres Mas. Wangsulane singkat. Lah, papan lami punika ingkang bika angkringan sinten, Pak? Kok sanes jenengan? Pitakonku meneh sajak kepengin enggal ngerti dodok sele. Wah, niko sing gentosi ponakane Pak Hasim. Ning terange Pak Bejo kapenggak banjur diterusake rembugan dening Mas Karim kang pengen menehi kabar marang aku. Dheweke uga langganan Pak Bejo, sing aku ya wis rada tepung kiyaine. Ngeten Mas, ponakane Pak Hasim niku ceritane rak serik. Nalika Pak Bejo tesih sadianten mriki, amargi ngertos dagangane laris, kamangka dheweke nggih kepengin sadian angkringan. Mila ponakane Pak Hasim niku wadul kalih Pak Lie supados Pak Bejo ditundung kanthi pawadan macet ke dalan. Omongane Mas Karim sinambi klepas-klepu sudut. Aku takon, gandeng pancen ora ngerti tenan dodok selei. Pak Hasim percaya mawon kalih aturi keponakane niku. Nggih. Mesti pitados to. Napa malih niku ora tesih ponakane.
tambahi. Ning ketinggalan sakniki Pak Hasim gelo sak sampune nundung Pak Bejo. Lah kok saged Mas? Pitakonku. Lah, kula niku asli rak tanggane Pak Hasim. Kula pun nate dijak rembagan. Malah dereng dangu. Piyambake niku gelo nundung Pak Hasim amarga sak sampune dinggeni kalian ponakane malah dingge dedagangan sing boten leres. Kamangka Pak Hasim niku asline nggih kepengin nulung ponakane niku. Ning malah kepentung. Jlentreh Mas Karim. Oh. Ngoten to. Wangsulanku karo manggut-manggut. Ditulung kok malah mentung. Karepe pripun niku Mas? Ditakonku meneh. Lah nggih niku sing disake niku mboten ming gorengan sih. Ning malah sabu-sabu barang. Nggih mboten suwe to, mesti konangan polisi. Tenan malam minggu wingi kae angkringane digrebek polisi lan ditemokake barang buktine. Terangane Mas Karim. Wola layak sakniki angkringane tutup nggih Mas. Panyambungku. Leres Mas sambungane Pak Bejo. Sawise rampung ngombe lan mangan tahu susur loro, aku banjur mbayar lan njaluk pamit karo bakule lan wong-wong sing isih jajan ning angkringane Pak Bejo. Sinambi isih ngojahake ponakane Pak Hasim sing durung suwe karangket polisi amarga nyambi dodolan sabu-sabu ing angkringane. Batinku layak pas yen kae mampir kok sing diomongke bab pasien anyar apa ora. Jebul sing dikarepake iku pelanggan anyar kang nggunakake sabu-sabu. Let 3 minggu Pak Bejo wis pindah meneh anggone dodolan angkringan ing ngarep pekarangane Pak Hasim kaya adate. Ceritane Pak Bejo, Pak Hasim wis njaluk ngapura. Saka kabeh kaluputane nundung Pak Bejo kon pindah. Amarga nglabuhi ponakane sing ora genah. Saiki angkringane Pak Bejo tambah rame amarga pancen wedange Nas Gitel rasane mantep, papane resik, panganane enak lan biayane grapyak. Wong yen bebagulan kanthi tumenen mesti akeh langganane. Matur nuwun. Darah juang. Pesan sang ibu. Tatkala aku menyarungkan pedang dan bersimpuh di atas pangkuannya, tertumpah rasa kerinduanku pada sang ibu. Tangannya yang halus, mulus, membelai kepalaku. Tergetarlah seluruh jiwa ragaku, musnahlah seluruh api semangat juangku. Namun sang ibu berkata, "Anakku sayang, apabila kaki sudah melangkah di tengah padang, tancapkanlah kakimu dalam-dalam. Dan tetaplah terus bergumam, sebab
Gumam adalah mantra dari dewa-dewa. Gumam mengandung ribuan makna. Apabila gumam sudah menyatu dengan jiwa dan raga, maka gumam akan berubah menjadi teriakan-teriakan yang nantinya akan berubah menjadi gelombang salju yang besar, yang nantinya akan mampu merobohkan istana yang penuh kepalsuan, gedung-gedung yang dihuni kaum munafik. Tatanan negeri ini sudah hancur, anakku. Dihancurkan oleh sang penguasa negeri ini. Mereka hanya bisa bersolek di depan kaca, tapi membiarkan punggungnya penuh noda dan penuh lendir hitam yang baunya kemana-mana. Mereka selalu menyemprot kemaluannya dengan parfum luar negeri. Di luar berbau wangi, di dalam penuh dengan bakteri. Dan hebatnya, sang penguasa negeri ini pandai bermain akrobatik. Tubuhnya mampu dilipat-lipat, yang akhirnya pantat dan kemaluannya sendiri mampu dijilat-jilat. Anakku, apabila pedang sudah kau cabut, janganlah surut. Janganlah bicara soal menang dan kalah. Sebab menang dan kalah hanyalah mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi muncul dari sebuah keinginan. Keinginan hanyalah sebuah khayalan yang hanya akan melahirkan harta dan kekuasaan. Harta dan kekuasaan hanyalah balon-balon sabun yang terbang di udara. Anakku, asahlah pedang. Ajaklah mereka bertarung di tengah padang. Lalu tusukkan pedangmu di tengah-tengah selangkangan mereka. Biarkan darah tertumpah di negeri ini. Satukan gumamu menjadi revolusi. Merdekakah kita? Dari kejauhan, teriakan peluru meluncur ke arah kami. Sejuta tentara berlarian membawa senjatanya. Suara sepatu pantopel dikelilingi pistol api, mulutnya berteriak kencang. Jangan sekali-kali kalian melawan kami. Maju satu langkah atau kutembak kalian. Kata manusia barisan paling depan. Besar dan tinggi badan yang dia punya. Dari barat suara tank penjajah menusuk telinga kami. Diiringi jeritan mengerikan yang keluar dari mulutnya. Diam kalian. Suara tembakan mengarah ke badan manusia lemah tak berdaya. Mencium pipi terakhirnya. Disusul tembakan yang kedua mengarah ke arah ke anak. Ke tanah. Anak tak berdosa. Di sudut rumah berdinding pagar rusak terdapat ibu dan anak yang kumuh tak berdaging. Melihat sekejap di depan mata ada bom yang menggelegar, meletus, meledak, meledos di wajah indah tak berdosanya.
Ratusan tahun Indonesia dijajah, mati kelaparan, panasan, kedinginan. Kenapa? Kapitalis, feodalis, imperialis merajalela, menindas. Ini penindasan. Setiap detik harus bekerja menata jalan tanpa ada uang. Paksaan. Semua mati mengenaskan. Namun 6 dan 9 Agustus 45 kejadian besar terjadi. Bom meluncur dari atas awan tak terlihat, meledak di kota lawan yang kaya akan keegoisan. Bomnya meletus. Sekutu menarik kemenangan dan membuang kekalahan. Di Indonesia 17 Agustus 45 Soekarno membacakan proklamasi. Semua rakyat Indonesia tercengang mendengarkan radio. Saat itu juga pemuda Indonesia membakar semangatnya, membangun keringat-keringat yang dulu mereka tanam. Merdeka. Merdeka. Suara anak kecil ikut meramaikan suasana kemerdekaan. Orang tua meluluhkan air mata kebahagiaan. Udara Indonesia tak lagi berbau asap, merangkul kebebasan dari serangan penjajah. Penjajah api sudah hilang dari Indonesia. Hanya penjajah moral yang betah di masyarakatnya. Perkenalkan, nama saya Rial Eka Arman. Saya mewakili teman-teman Pena Kartika ingin membacakan sebuah puisi yang kebetulan saya tulis sendiri. Puisi ini terinspirasi dari tema toxic parent. Apakah setiap anak mendapatkan sebuah kebahagiaan di rumah? Apakah mereka benar-benar bahagia? Pulang saat lelah, tertawa bersama keluarga, melihat foto-foto nostalgia. Ternyata semua hal itu belum tentu didapatkan oleh semua anak. Puisi saya berjudul Sepasang Mata Mendung. Ini berangkat dari cerita teman saya yang merasa terdestruktif. Pokoknya gue lah ya. Gue dipotong ya mas. Siap. Sepasang mata mendung. Sepasang mata mendung terpasak di antara lingkar wajah. Membawa pecahan karang yang berserakan di lautan peristiwa. Asap kegetiran ditiupkan bibir tipis nan merah muda itu. Seakan dapat mengusir lebah yang menyengat nasibnya. Malam merambat menuju puncak. Barisan meja kosong bertabur cahaya neon mengapungkan kesunyian. Tapi pekikan itu tak pernah selesai menyambar pikiran. Pernikahan, proses, durhaka, kernet bus pariwisata, dan segelas kencing dari ayah yang terpaksa kau reguk di ruang tamu. Gelombang dan angin sakal menampar-nampar perjalanan, menapak jejak pada pasir di sepanjang bibir pantai itu. Abadi, melintasi lorong dan pintu-pintu yang kau lalui, menjadi kaki-kaki cahaya yang membawamu berkelana, menyiasati riuh takdir di depan mata. Rial Eka Arman, 6 Agustus 2020, Bantul Ikilah. Pada suatu pagi hari, penulis Sapardi Djoko Damono. Maka pada suatu hari, ia ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu. Ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi agar ia bisa berjalan sendiri.
sambil menangis dan tak ada orang bertanya kenapa. Ia tidak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak, mengamuk, memecahkan cermin, membakar tempat itu. Ia hanya ingin menangis liris saja, sambil berjalan sendiri dalam hujan rintik-rintik di lorong sepi pada suatu pagi. Terima kasih. Sekian dan sampai jumpa. Hai, selamat malam sahabat Selasa Sastra. Bertemu lagi dengan saya Cindy Novitasari. Malam ini saya akan membacakan sebuah puisi karya dari Rizal Eka dalam buku antologi puisinya yang berjudul Saksi Waktu. Di sini saya mewakili Pena Kartika dan jangan lupa follow @pena_kartika_official. Sajak teratai. Taburan cahaya rembulan berhamburan sesunyi. Kabut hendak berjatuhan, melekatkan dingin pada gugusan dedaunan. Malam yang pucat mengguyur, melantunkan nada luka, merobek batang magnolia, mengucur getah sepi membungkus hati. Jalanan memburam di amuk ingatan, lantai-lantai luluk lantai, bagaikan taufan bertamu di pemukiman. Bunga-bunga gugur di peluk musim ketiga, memancarkan air mata pada helai kelopaknya, hingga menggenangi kubangan pelataran gersang. Aku adalah dahan terata yang terpenggal di ceruk hatimu, dan rindu menjadi pusaka waktu, membentangkan jarak menjunjung luka. Lalu kita adalah aksara teja para bujangga, dari goresan kapur yang perlahan dihapus putaran jam, hingga pada akhirnya aku menyadari denganmu mencintai seperti menikamkan pisau ke perut sendiri. Bantul, Yogyakarta, 2018. Rizal Eka Arman. Yang tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragamu. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu melewati yang telah kau lewati. Tiap berganti hari, rintangan yang kau hadapi, masalah yang mengaruh, perasaan yang rapuh. Ini belum separuhnya, biasa saja, kamu tak apa yang selalu ingin ambil peran, hanya berlomba menjadi lebih sedih dari dirimu. Hati kesampingkan, disamakan, hatimu terluka sempurna. Masalah yang mengaruh, perasaan yang rapuh. Ini belum separuhnya, biasa saja, kamu tak apa. Perjalanan yang jauh, kau bangun untuk bertaruh, dari belum
selesai. Biasa saja, kamu tak apa. Bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Tidur sejenak, menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Tidur sejenak, menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Tidur sejenak, menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Evaluasi Hindia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy Way kali ini di edisi Selasa Sastra Agustus untuk part kedua di tanggal 18 Agustus 2020 mau membacakan cerpen karya dari salah satu senior Selasa Sastra yaitu Satroko Budi Santoso. Cerpen pertama berjudul Badut. Sepuluh tahun sudah Fahri menjalani kehidupannya sebagai badut di sebuah kelompok sirkus keliling. Dari kota ke kota, Fahri dan kelompoknya setia mengais rezeki. Banyak orang mengenal nama Fahri karena kelompok sirkus itu juga kerap muncul di koran. Formasi para pemainnya, nama dan perannya tentu saja diingat baik-baik, lekat di hati masyarakat. Tentu juga banyak aksi dalam sirkus keliling itu yang ditunggu-tunggu. Ada atraksi menegangkan antara orang dan harimau, orang dan ular, orang dan gajah, orang dan lingkaran api, dan sebagainya. Namun diam-diam di antara semua atraksi menegangkan itu yang paling ditunggu-tunggu adalah aksi Fahri. Aksi Fahri selalu mengundang gelak tawa. Memang ia akan selalu beraksi sebagai pemecah suasana tegang setelah atraksi sebelumnya yang sungguh mendebarkan. Si badut keluar, lihat mama. Demikian bagi seorang anak seusia SMP kepada ibunya. 1 tahun yang lalu ia beraksi di kota ini. Apakah sekarang atraksinya akan sama? Respon ibunya. Kalau sama kita rugi mama. Anak itu ingat. 1 tahun yang lalu kemunculan Fahri yang mengundang gelak tawa menggunakan properti pendukung berupa sepeda roda 1, permainan 3 bola kasti, dan permainan 3 botol yang masing-masing ujungnya diberi selipan kain yang dibakar. Serupa bom molotov. Jenis aksi yang dipertunjukkan Fahri adalah secara bergantian ia melempar 3 botol kasti, 3 bola kasti itu ke udara beberapa menit. Setelah itu berganti melempar 3 botol berapi ke udara secara bergantian. Ternyata aksi Fahri saat itu berbeda dengan 1 tahun yang lalu. Tentu saja anak itu girang dengan kepala. Aksi sang badut justru senang mempertontonkan kesedihan. Meski ia tampil dengan akting menyedihkan, uniknya tetap saja mengundang tawa berdelai. Ya, Fahri pun tampil tanpa hidung khas badut yang berwarna merah menyala sebesar bola kasti. Ia merengek-rengek dengan bahasa isyarat tangan dan seluruh anggota tubuh. Ia memberitahu penonton bahwa ia telah kehilangan hidung khasnya. Penonton tentu mudah mencerna apa maksudnya. Penonton ada yang merespon gaya berkomunikasi Fahri dengan berdiri, menunjuk ke pantat. Artinya
hidung khas Fahri cuma hilang terselip di pantat. Ketika ada yang merespon seperti itu, Fahri pun sibuk mencari ke arah pantatnya yang besar. Sebesar 3 bantal. Ternyata tidak ada. Ia kembali bersedih. Ada pula penonton yang merespon kekalutan Fahri yang mencari hidung khasnya dengan melempar sebuah tulisan besar berspidol hitam. Fahri pun membuka kertas itu. Isinya, "Jangan sedih wahai badut, aku belikan yang baru ya." Fahri menunjukkan tulisan besar itu kepada khalayak. Sontak para penonton berteriak, "Ya, kami belikan yang baru. Oke." Fahri malah merespon dengan gelengan kepala. Ia memberi isyarat terus bersedih dan bersedih. Namun, penonton tentu tetap menganggapnya sebagai kelucuan. Rupanya diam-diam banyak orang yang kecewa dengan aksi Fahri saat itu. Karena ia hanya beraksi dan santai saja. Salah satu yang kecewa berat dan ia tunjukkan rasa kecewanya adalah si anak yang mania terhadap aksi badut. "Mama, aksi si badut saat ini berbeda dengan 1 tahun lalu. Lebih sedikit, cuma 1. Padahal dulu pakai bola dan botol segala. Jadi kita tetap rugi dong." "Iya Mama." "Wah, 150.000 tiketnya. Tapi lumayan lah, daripada si badut tidak muncul. Satu gaya dalam aksi gak apa-apalah." Usai pertunjukan, si anak minta diantar ibunya menemui Fahri di belakang panggung. Ia ingin selfie bersama si badut. Sesampainya di rumah, pastilah anak itu menceritakan pengalamannya menonton sirkus kepada teman-teman sepermainannya. Sebagian besar dari teman-temannya kebetulan belum pernah menonton sirkus. Maklum, miskin. Pastilah daripada untuk membeli tiket yang tergolong mahal, bisa untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari. "Wah, aku penasaran sekali dengan si badut itu. Tapi orang tuaku jelas tidak akan mampu membelikan tiket semahal itu. Beli sepatu saja selalu yang murah." Demikian tanggapan salah seorang. "Tapi kau bisa membaca mengenai badut dan sirkus itu di koran. Biasanya setelah tampil mereka akan muncul di koran. Coba besok baca koran di sini ya. Versi ada yang sudah menonton pertunjukan sirkus itu." Sang ibu pun mendengar percakapan anak-anak itu di rumahnya. Ia berkata, "Wah, anak-anak SMP sekarang sudah cerdas dalam mengatasi rasa penasarannya. Dulu meski SMP sama dengan mereka, rasanya aku tak secerdas itu." Keesokan harinya sebuah koran lokal memuat mengenai pertunjukan sirkus itu. Sambil berkerumun, banyak anak membaca koran, penuh rasa ingin tahu mengenai profil sirkus yang tampil di kota mereka. "Iya nih, benar. Yang kamu ceritakan kemarin, si badut itu tampil tanpa hidungnya yang khas," ujar salah seorang anak. "Loh, tunggu. Ternyata ini baca, menarik pengakuannya nih. Hidung khasnya memang benar-benar hilang ketika mau tampil. Jadi bukan dibuat-buat," kata seorang anak lagi. "Ya, kemarin kau bilang ia hanya berpura-pura, ternyata sungguhan," ibu anak yang lain. "Coba aku baca dulu, aku belum cermat sih," kata satu-satunya anak yang kemarin telah melihat pertunjukan sirkus. "Wah, seru juga. Ternyata tidak hanya hidung khasnya yang hilang ya, dia juga kehilangan semua barang yang ia gunakan dalam pertunjukan. Ia sedianya akan tampil dengan atraksi 2 kipas raksasa, sepeda roda 3, dan 3 topeng. Wah, semuanya hilang dicuri orang. Kasihan sekali." Ia tuh lihat judul beritanya, "Badut yang teraniaya." Badut itu merasakan kesedihan yang mendalam karena barang-barangnya hilang dan ia bawa kesedihannya ke arena pertunjukan. Sebegitu penasaran dengan keriuhan anak-anak yang sedang berkerumun membaca koran, si ibu sempat mendampingi menonton sirkus itu ikut nimbrung membaca koran. "Wah, pantesan ia bisa tampil dengan sangat sedih. Rupanya ia sangat menghayati rasa sedih atas kehilangan barang-barang yang mestinya ia gunakan untuk tampil." Begitu respon sang ibu.
Sudahlah, yang penting kalian semua sudah tahu mengenai pertunjukan sirkus itu. Semoga tahun depan mereka akan kembali datang ke kota kita dan akan tampil dengan tanpa kehilangan barang-barang penting untuk beraksi. Ibu berjanji lah, jika mereka pentas lagi di kota kita, kalian semua akan ikut traktir nonton. Anak-anak itu pun memetik bersama, mereka bersorak bahagia bersama meskipun masih hanya memegang harapan semata. Di malam hari, si anak yang sempat menonton pertunjukan sirkus itu ternyata masih kepikiran dengan berita yang dibacanya di koran siang hari tadi. Sialan, di mana-mana yang namanya aksi pencuri selalu saja membuat sedih. Bangsat, kasihan benar si badut itu. Demikian si anak itu menyimpan di dalam hati. Syukurlah dia ternyata menyimpan baik nomor ponsel yang sempat dimintanya ketika ia foto selfie bareng si badut si pertunjukan berlangsung. Dia kirimkan SMS kepada si badut sebagai bukti rasa perhatiannya yang dalam. Pak Fahri yang baik, saya telah membaca cerita Bapak di koran mengenai barang-barang Bapak yang hilang untuk pertunjukan sirkus itu. Saya juga ikut sedih, Pak. Padahal jika barang-barang itu tidak hilang, saya yakin Bapak bisa tampil lebih memukau, lebih lucu, lebih mengundang tawa. Terus terang, bagi saya hanya kemunculan Bapak yang saya tunggu-tunggu. Atraksi lainnya, maaf, saya kurang suka. Karena cenderungannya menyiksa binatang. Menyuruh ini itu, padahal belum tentu yang penampilan Bapak juga lebih banyak tanpa binatang. Kalaupun pakai binatang, Bapak saya lihat tidak menyiksa mereka. Salam hormat saya, Pak Fahri. Lama si anak itu menunggu balasan dari si badut. Barulah sekitar 10 menit seusai SMS, si anak itu mendapatkan balasan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kamu baik sekali mau memperhatikan aku. Aku sudah tahu siapa pencurinya. Ternyata temanku sendiri dalam satu pertunjukan sirkus. Ia mencuri dan membuang barang-barang untuk aksiku karena ia iri jika aku selalu menjadi bintang di setiap pertunjukan. Ia ingin agar aku dipecat oleh bosku karena teledor menjaga barang penting yang akan digunakan untuk pentas. Kini temanku yang mencuri itu justru yang sudah dipecat oleh bosku. Syukurlah Tuhan masih melindungiku dan dengan caranya sendiri menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Doakan ya, kalau aku bisa datang lagi ke kotamu, menghiburmu, membawamu bisa tertawa puas. Aku sendiri puas jika orang lain bisa bahagia dengan aksiku. Salam dari Kak Badut Fahri. Anak itu pun lega, sudah mendapatkan balasan SMS dari badut pujaan hatinya. Ia hanya bisa prihatin. Dalam satu kelompok, antar teman saja bisa saling menjatuhkan. Ternyata itu tidak hanya kudapati di sekolahku. Alat tulisku sering dicuri karena si pencuri tidak ingin tersaingi nilainya olehku. Sebelum tidur, anak itu mendoakan agar badut pujaan hatinya selalu dilindungi Tuhan di setiap langkahnya, dijauhkan dari fitnah yang keji, dimudahkan segala rezekinya. Sempat terlintas jalan angan-angannya, ia bercita-cita menjadi seorang badut juga, bukan menjadi polisi, bukan tentara, bukan politisi, tapi ia pun sadar cita-cita yang dibayangkannya masih dapat berubah setiap saat. Ia sendiri belum begitu yakin dengan cita-citanya kelak mau jadi seperti apa. Satmoko Budi Santoso, sastrawan tinggal di Jakarta. Novelnya Kasongan tahun 2012 mendapat penghargaan dari Balai Bahasa Yogyakarta pada bulan Oktober 2013. Itu cerpen yang pertama. Satmoko Budi Santoso adalah salah satu yang dulu di awal-awal Selasa Sastra ikut membidangi dan kemudian adanya Selasa Sastra dan kemudian dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Sedang apa ya? Lupa aku tadi. 4 tahun salah 6 mas nek saiki saya. Kemayu banget ini. Oke. Di depan kota yang diulang.
Balik ini masuk dia. Masih. Lagi ono masker barang. Cut. Singer. Dekat dewe. Selalu pertempuran yang baru melawan dirimu.